Bonjour à tous, perkenalkan nama saya Alia Febirusa Rizky dengan NIM 230205300052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah didaktik DUFLE dengan khusus materi teori bahasa, teori belajar bahasa, dan juga nanti kesimpulan penerapannya dalam bahasa Perancis. Langsung saja pada teori yang pertama, terdapat teori bahasa struktural. Di sini, bahasa dipandang sebagai sistem bunyi, kata, atau tata bahasa yang fokusnya pada grammar, konjugasi, dan juga sintaks. Nah, di sini contohnya seperti para mahasiswa yang mempelajari tentang etre atau avoir serta bagaimana untuk diterapkan pada tata bahasa yang baik dan benar. Ada teori bahasa yang kedua, ada teori bahasa fungsional. Bahasa dipandang sebagai alat komunikasi, fokusnya pada penggunaan bahasa sesuai konteks, misalnya meminta tolong, memperkenalkan diri, dan menanyakan arah. Nah, di sini bahasa bisa disebut juga sebagai komunikasi dan mahasiswa bisa mempelajari untuk apa komunikasi itu dilakukan dan pada saat momen apa, jadi jelas untuk tujuannya. Teori bahasa yang ketiga bernama teori bahasa interaksional. Di sini bahasa dipandang sebagai alat interaksi sosial, fokusnya pada peran bahasa dalam membangun hubungan kerja kelompok, diskusi, percakapan nyata juga. Nah, di sini contohnya pada saat berkunjung di kafe atau restoran, biasanya terjadi interaksi dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pada materi yang kedua ada teori belajar bahasa behaviorisme. Di sini belajar bahasa lewat pengulangan, latihan, dan drill. Contohnya menghafal konjugasi, kata kerja, avoir, dan etre. Bisa juga ini dilakukan untuk pertama kali mengenal vokabuler yang awam dan perlu dipahami. Teori belajar bahasa kedua, di sini ada teori belajar bahasa kognitif. Katanya berasal dari kognitif itu sendiri, maka belajar bahasa dengan memahami makna, aturan, dan juga pola. Nantinya mahasiswa akan dapat memahami aturan seperti passé composé dan bisa menerapkannya pada saat di masa lampau untuk diceritakan pada masa sekarang. Terakhir ada teori belajar humanistik. Di sini belajar bahasa dengan memperhatikan emosi, motivasi, dan pengalaman pribadi. Contohnya, mahasiswa diminta menulis tentang pengalaman liburan dalam bahasa Prancis sehingga lebih dekat dengan diri mereka. Selain contoh yang tertera, menurut saya siswa juga dapat menceritakan tentang hobi ataupun kesukaan mereka. Jadi mereka bisa mengingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Sampailah kita pada pembahasan yang paling terakhir, yaitu definisi dan contoh pembelajaran dalam bahasa Prancis, atau bisa disebut kesimpulan dari semua teori yang telah saya gabungkan tadi. Jadi yang pertama ada latihan mengulang kosakata, drill konjugasi kata kerja, dan juga latihan transformasi kalimat. Itu akan berpengaruh kepada kemampuan berbahasa Prancis. Untuk poin yang kedua, memahami pola kalimat untuk tujuan tertentu, misalnya je voudrais untuk memesan di restoran. Jadi mahasiswa bisa menggunakannya secara tepat. Kemudian untuk poin yang terakhir, permainan role play, diskusi kelompok,
presentasi tentang diri mahasiswa itu juga akan semakin menambah pemahaman dalam kemampuan berbahasa Prancis. Untuk role play sendiri dalam bahasa Prancis biasanya disebut dengan jeu de rôle, dan untuk diskusi kelompok biasanya bisa dilakukan dengan pengerjaan kelompok seperti dialog bersama teman-teman yang lain. Kemudian untuk presentasi diri mahasiswa bisa tentang kesukaan diri mereka masing-masing, yang nantinya keberagaman ini juga akan semakin menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Merci beaucoup pour l'attention. Au revoir, semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.